Logika matematika. Di dalam logika matematika akan membahas tentang yang pertama, pernyataan. Pernyataan adalah suatu kalimat yang mempunyai nilai benar saja atau salah saja, tetapi tidak sekaligus benar atau salah. Benar atau salah disebut nilai kebenaran. Contoh pertama, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Kedua, 3 tambah 7 sama dengan 10. Ketiga, jam berapa sekarang? Keempat, X tambah 5 sama dengan 12. Pada contoh di atas, kalimat nomor 1 dan 2 merupakan pernyataan, karena kalimat-kalimat tersebut dapat dinilai benar atau salahnya. Sedangkan kalimat nomor 3 dan 4 bukan pernyataan, karena diperlukan penyelidikan dan pengamatan terlebih dahulu dengan keadaan sesungguhnya. Yang kedua, pernyataan majemuk. Banyak pernyataan adalah komposit, yang artinya terdiri dari beberapa subpernyataan dan berbagai penghubung logika. Pernyataan yang demikian disebut sebagai pernyataan majemuk. Pernyataan yang tidak dapat dipecah lagi menjadi pernyataan-pernyataan yang lebih sederhana disebut pernyataan tunggal. Pernyataan-pernyataan tunggal yang digunakan untuk membentuk pernyataan majemuk disebut komponen dari pernyataan majemuk tersebut. Untuk membentuk pernyataan majemuk digunakan operasi logika, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, dan negasi. Yang ketiga, ingkaran atau negasi. Ingkaran atau negasi merupakan kebalikan dari pernyataan. Suatu pernyataan adalah suatu pernyataan baru yang dikonstruksi dari pernyataan semula, sehingga bernilai benar jika pernyataan semula salah, dan bernilai salah jika pernyataan semula benar. Dari suatu pernyataan P dapat dibentuk ingkaran P atau negasi P dengan cara menambahkan kalimat tidak atau bukan di dalam pernyataan P. Hubungan antara pernyataan P dan ingkarannya dapat ditunjukkan dengan tabel kebenaran seperti di bawah ini. Jika P bernilai benar, maka ingkaran P bernilai salah. Jika P bernilai salah, maka ingkaran P bernilai benar. Contoh, 6 merupakan bilangan ganjil, maka ingkarannya adalah 6 bukan merupakan bilangan ganjil. 7 kurang 5 sama dengan 4, maka ingkarannya adalah 7 kurang 5 bukan sama dengan 4. Yang keempat, tabel kebenaran. Nilai kebenaran sebuah pernyataan majemuk ditentukan oleh nilai kebenaran pernyataan-pernyataan tunggalnya dan operasi logika yang menghubungkan pernyataan-pernyataan tunggal tersebut. Sebuah tabel yang berisi nilai kebenaran dari pernyataan majemuk disebut dengan tabel kebenaran. Berikut ini merupakan tabel kebenaran. A. Konjungsi. Dikatakan konjungsi jika kedua pernyataan bernilai benar, maka nilai kebenarannya benar. Berikut ini adalah tabel kebenaran dari konjungsi. P benar, Q benar, maka P dan Q benar. P benar, Q salah, maka P dan Q salah. P salah, Q benar, maka P dan Q salah. P salah, Q salah, maka P dan Q salah. Contoh, Borobudur terletak di Jawa Tengah, merupakan pernyataan benar. 4 tambah 6 sama dengan 10, merupakan pernyataan benar. Maka P dan Q bernilai benar. B. Disjungsi. Dikatakan disjungsi jika kedua pernyataan bernilai salah, maka nilai kebenarannya salah. Berikut ini adalah tabel kebenaran dari disjungsi. P benar, Q benar, maka P atau Q benar. P benar, Q salah, maka P atau Q benar. P salah, Q benar, maka P atau Q benar. P salah, Q salah, maka P atau Q salah. Contoh, 4 adalah bilangan prima, merupakan pernyataan salah. 17 habis dibagi 3, merupakan pernyataan salah.
Q bernilai salah. C. Implikasi. Dikatakan implikasi, jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka nilai kebenarannya salah. Berikut ini adalah tabel kebenaran dari implikasi. P benar, Q benar, maka P maka Q benar. P benar, Q salah, maka P maka Q salah. P salah, Q benar, maka P maka Q benar. P salah, Q salah, maka P maka Q benar. Contoh, 35 merupakan bilangan ganjil, merupakan pernyataan yang benar. 23 habis dibagi 3, merupakan pernyataan yang salah. P maka Q adalah salah. D. Biimplikasi. Dikatakan biimplikasi, jika P dan Q bernilai benar atau P dan Q bernilai salah, maka nilai kebenarannya benar. Berikut ini merupakan tabel kebenaran dari biimplikasi. P benar, Q benar, maka P jika dan hanya jika Q benar. P benar, Q salah, maka P jika dan hanya jika Q salah. P salah, Q benar, maka P jika dan hanya jika Q salah. P salah, Q salah, maka P jika dan hanya jika Q benar. Contoh, yang pertama, Medan adalah ibu kota Sumatera Utara, merupakan pernyataan benar. 4 bukan bilangan prima, merupakan pernyataan benar. Maka, P jika dan hanya jika Q benar. Yang kedua, 19 kurang 3 sama dengan 17, merupakan pernyataan yang salah. 9 adalah bilangan prima, merupakan pernyataan yang salah. Maka, P jika dan hanya jika Q benar. 5. Varian dari implikasi. Implikasi yaitu jika P maka Q. Contohnya, jika 2 tambah 3 sama dengan 5, maka 3 bilangan gasal. Converse, jika Q maka P. Contohnya, jika 3 bilangan gasal, maka 2 tambah 3 sama dengan 5. Inverse, jika negasi P maka negasi Q. Contoh, jika 2 tambah 3 sama dengan 5, maka 3 bukan bilangan gasal. Kontraposisi, jika negasi Q maka negasi P. Contoh, jika 3 bukan bilangan gasal, maka 2 tambah 3 sama dengan 5. 6. Tautologi, kontradiksi, kontingensi. Tautologi adalah pernyataan majemuk yang bagaimanapun kombinasi kebenaran pernyataan komponen-komponennya seluruhnya bernilai benar. Contoh, perhatikan tabel kebenaran untuk P maka Q dan negasi Q maka negasi P. Jadi, dari tabel kebenaran dapat disimpulkan bahwa P maka Q dan negasi Q maka negasi P merupakan tautologi. Kontradiksi adalah pernyataan majemuk yang bagaimanapun kombinasi kebenaran pernyataan komponen-komponennya seluruhnya bernilai salah. Contoh, perhatikan tabel kebenaran untuk negasi P atau Q dan P. Jadi dari tabel kebenaran dapat disimpulkan bahwa negasi P atau Q dan P merupakan kontradiksi. Kontingensi adalah pernyataan majemuk yang masing-masing kombinasi kebenaran pernyataan atomiknya bisa bernilai benar dan bisa bernilai salah. Contoh, perhatikan tabel kebenaran untuk negasi P atau negasi Q. Jadi, dari tabel kebenaran dapat disimpulkan bahwa negasi P atau negasi Q merupakan kontradiksi. 7. Ekivalen logika. Dua buah pernyataan majemuk disebut ekivalen apabila tabel kebenarannya sama untuk setiap kondisi yang bersesuaian. Contoh, P jika dan hanya jika Q ekivalen dengan P maka Q dan Q maka P. Tunjukkan tabel kebenarannya. Jadi dari tabel kebenaran tersebut dapat disimpulkan bahwa P jika dan hanya jika Q ekivalen dengan P maka Q dan Q maka P. 8. Penarikan kesimpulan atau argumentasi. Salah satu penerapan logika matematika adalah penarikan kesimpulan atau argumentasi berdasarkan beberapa premis, yaitu pernyataan yang diketahui bernilai benar.
Dengan menggunakan prinsip-prinsip logika, dapat ditemukan kesimpulan dari premis-premis yang diajukan. Penarikan kesimpulan yang bernilai benar dinyatakan berlaku atau sah atau valid, yaitu jika semua premisnya benar, maka kesimpulannya juga benar. Ada beberapa premis logika, yaitu A. Modus ponens. Prinsip modus ponens mengatakan, jika P terjadi, maka Q terjadi, dan ternyata P terjadi. Menurut asumsi kita, disimpulkan Q terjadi. Contoh, premis pertama, jika Andi kehujanan, maka Andi akan masuk angin. Premis kedua, Andi kehujanan, maka konklusi Andi masuk angin. Penarikan kesimpulan ini menggunakan prinsip modus ponens, berarti kesimpulan yang ditarik adalah sah. B. Modus tollens. Prinsip modus tollens mengatakan, jika P terjadi, maka Q terjadi, dan ternyata Q tidak terjadi, maka kita simpulkan bahwa P tidak terjadi. Contoh, premis pertama, jika saya berolahraga teratur, maka saya akan sehat. Premis kedua, saya tidak sehat, maka konklusinya, saya tidak berolahraga teratur. Penarikan kesimpulan ini menggunakan prinsip modus ponens, berarti kesimpulan yang ditarik adalah sah. C. Silogisme. Silogisme juga disebut sifat transitif dari implikasi. Prinsip silogisme mengatakan, jika P terjadi, maka Q terjadi, dan jika Q terjadi, maka R terjadi. Maka kita simpulkan, jika P terjadi, maka R terjadi. Contoh, premis pertama, jika X bilangan ganjil, maka 2X bilangan genap. Premis kedua, jika 2X bilangan genap, maka 2X tambah 1 bilangan ganjil. Maka konklusinya adalah, jika X bilangan ganjil, maka 2X tambah 1 bilangan ganjil. Demikianlah video pembelajaran tentang logika matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.